Perlindungan. Mekanisme kerusakan yang dijelaskan di bagian sebelumnya berarti bahwa tidak setiap jenis kayu akan memiliki masa pakai yang dapat diterima di bawah semua kondisi lingkungan. Jika daya tahan suatu jenis kayu tertentu tidak mencukupi untuk umur rencana yang ditentukan, tindakan harus diambil. Dua jenis tindakan kemudian dapat dibedakan. Yang pertama yaitu mengubah lingkungan struktur kayu dan membuatnya tidak terlalu bermusuhan dengan kayu, yang dapat dicapai dengan desain pelindung. Yang kedua, membuat kayu lebih tahan lama dengan menggunakan perawatan pelindung. Berbagai pilihan tersedia untuk ukuran kedua. Ini termasuk yang pertama meresapi kayu dengan bahan pengawet, selanjutnya menerapkan lapisan pelindung dan pelapis, yang terakhir memodifikasi kayu secara kimiawi. Next. Kelas bahaya dan daya tahan. Kelas bahaya menggunakan standar Eropa EN 335 daya tahan kayu dan produk berbahan dasar kayu. Kelas daya tahan menggunakan standar Eropa EN 350 daya tahan kayu dan produk berbahan dasar kayu. Daya tahan alami kayu solid mengklasifikasikan daya tahan alami dalam kaitannya dengan berbagai agen serangan biologis. Pemeliharaan dan pemulihan. Pemeliharaan preventif, yang kedua ada restorasi kuratif. Next. Perbaikan. Ketika struktur kayu rusak parah, sebaiknya diganti. Namun kayu seringkali hanya terpengaruh secara lokal dan penggantian seluruh komponen bangunan kayu bisa menjadi rumit dan mahal. Terkadang jika menyangkut monumen, penggantian dianggap tidak layak karena pelestarian cagar budaya harus diperhatikan. Kemungkinan lain adalah memperbaiki dan menerapkan penguatan eksterior ke komponen struktural kayu. Next. Next, mungkin saja next. Bab 5, bahan performa tinggi. Bahan baru untuk aplikasi struktural dikembangkan di industri lain sektor. Telah diadopsi dalam praktek teknik sipil, tetapi dalam industri konstruksi itu sendiri ada juga insentif untuk mengembangkan bahan baru. Untuk industri konstruksi, bahan berikut untuk aplikasi struktural akan dipertimbangkan. Yang pertama yaitu beton performa tinggi. Yang kedua ada baja berkinerja tinggi dan logam lainnya. Dan yang ketiga ada polimer yang diperkuat serat. Atau bisa disingkat FRP. Next. Beton performa tinggi. Setiap beton yang memenuhi kriteria tertentu bertujuan untuk mengatasi keterbatasan beton konvensional. Dapat disebut beton kinerja tinggi atau bisa disingkat APC. Ini termasuk beton yang menunjukkan satu ketahanan yang jauh lebih baik terhadap pengaruh lingkungan. Yang kedua, kapasitas struktural yang meningkat secara substansial dengan tetap mempertahankan adequate daya tahan. Yang ketiga, waktu konstruksi yang berkurang secara signifikan. Yang keempat, kemampuan beton segar untuk mengalir dengan mudah untuk mengisi pekerjaan begesting dan membungkus batang tulangan melalui tindakan grout hanya sambil mempertahankan homogenitas. Next. Beton yang memadatkan sendiri. Beton atau bisa disebut dengan beton self-compacting. Beton self-compacting awalnya dikembangkan di Jepang dan tidak memerlukan pemadatan oleh getaran.
Beton ini dapat dengan mudah mengisi cetakan dan mengelilingi tulangan tanpa mengeluarkan darah atau bentuk segregasi lainnya. Pada saat yang sama mengeluarkan udara yang terperangkap tanpa adanya sarang lebah. Next. Baja berkinerja tinggi. Baja berkekuatan tinggi telah ada selama bertahun-tahun, tetapi belum terlalu sukses di pasar konstruksi karena kemampuan las yang buruk dan ketangguhan yang rendah. Industri baja telah melakukan banyak upaya dalam pengembangan baja kinerja tinggi baru dengan karakteristik berikut dalam kaitannya dengan baja konvensional. Yang pertama, kekuatan dan ketangguhan yang lebih tinggi. Peningkatan kemampuan las dan penurunan sensitivitas terhadap hidrogen yang diinduksi retak. Yang ketiga, ketahanan korosi yang sama atau ditingkatkan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, polimer yang diperkuat serat. Fiber Reinforced Polymers atau FRP terdiri dari serat dan matriks polimer. Serat memberikan kekuatan utama dan matriks menahan penguatan dalam orientasi yang tepat untuk sifat yang optimal. Mereka banyak digunakan di berbagai bidang, mulai dari kapal, barang konsumsi, pesawat terbang, komponen otomotif, dan aplikasi industri. Penggunaannya dalam aplikasi teknik sipil relatif sederhana, tetapi harus berkembang. Ada beberapa keuntungannya, yaitu ketahanan yang baik terhadap kondisi pelapukan alami, rendah atau tanpa perawatan, ringan, kekuatan tinggi untuk rasio berat, fleksibilitas dalam desain, tahanan listrik tinggi tetapi dapat disesuaikan. Setelah itu ada beberapa kerugiannya, yaitu tahan api rendah, kekakuan yang lebih rendah, biaya produksi awal yang lebih tinggi. Next. Aplikasi pada struktur dengan fungsi yang mirip dengan bahan tradisional. Semakin banyak jembatan penting kecil yang sebagian besar dibangun sebagian atau seluruhnya menggunakan FRP. Khususnya berada di Amerika Serikat, di mana kegagalan jembatan yang terbuat dari beton bertulang tersebar luas. Material yang relatif baru ini disambut sebagai solusi untuk masalah korosi dan penurunan kualitas garam. Dengan demikian, jembatan Tetch 21 dengan panjang 11 meter dan lebar 8 meter yang sepenuhnya terdiri dari komposit FRP sedang dibangun di Butler County, Ohio, negara bagian di mana kerusakan garam akibat es sangat parah. Bagian yang berbeda semuanya terdiri dari serat kaca yang tertanam dalam berbagai matriks. Berat total jembatan hanya sekitar 12 ton. Next. FRP sebagai tulangan pada struktur existing. Penggunaan FRP yang paling luas dalam teknik sipil adalah sebagai perkuatan pada struktur yang ada di mana-mana. Biasanya FRP terikat secara eksternal. Sistem yang digunakan untuk menghubungkan tulangan FRP dengan struktur existing adalah layup basah, adhesi elemen prefabrikasi, sistem khusus seperti pembungkus, dan rak tegang. Next. Bab 6, strategi untuk desain, pemeliharaan, dan perbaikan daya tahan. Struktur rekayasa dirancang untuk bekerja selama periode waktu yang ditentukan, yang berarti bahwa fungsinya harus tetap utuh selama layanan desain kehidupan. Fungsi penting seperti keselamatan struktural harus dipenuhi dengan keandalan tertentu, tidak hanya pada penyelesaian pekerjaan, tetapi keseluruhan. Next. Pendekatan desain untuk masa pakai. Sehubungan dengan masa pakai, sebagian besar spesifikasi mengacu pada standar seperti yang meresapkan bahan baku tertentu, panduan logam, jenis generik pelapisan, ketebalan pelapis, komposisi beton, ketebalan penutup, pengawetan kondisi, lebar retak yang diizinkan, dan jenis kayu di lingkungan tertentu. Ada sejumlah alasan mengapa ada kecenderungan untuk merancang secara eksplisit untuk masa pakai melalui desain berbasis kinerja daripada secara implisit melalui spesifikasi preskriptif. Alasan-alasan ini adalah seringkali standar produk tidak cukup menjamin daya tahan. Lalu persaingan antar jenis material yang